Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Dewi Nurrohmah. Oke, Bu. Baik. Ersa Damayanti. Mungkin sinyalnya susah ya. Lilis Dahlia. Hadir, Ibu. Baik. Nur Adila. Hadir, Bu. Hadir. Riza Umami. Hadir, Bu. Baik. Siva Sofiana. Siva sakit. Oh, sakit ya? Oke, baik. Berarti yang tidak hadir Siva dan Ersa mungkin ada gangguan ya. Oke, sebelumnya siapa Ya, di Bu. sini yang pernah berbelanja online? Mungkin lewat Shopee, apakah ada yang pernah? Saya, Bu, pernah di Shopee. Lilis pernah ya? Ya, Ibu. Oke, Lilis mungkin bisa sedikit menjelaskan langkah-langkah berbelanja di Shopee seperti apa, Lis? Baik, Ibu. Yang pertama itu pilih barang yang ingin dibeli. Kedua, masukkan ke dalam keranjang. Terus yang ketiga, pilih barang yang ingin dibeli di dalam keranjang dengan memberikan tanda centang pada kotak bagian kiri di samping barang yang dipilih. Kemudian yang keempat itu klik check out. Yang kelima, pilih metode pembayaran. Jika ada voucher gratis ongkir, bisa diklaim. Terus langkah selanjutnya itu klik buat pesanan selanjutnya bayar. Jika sudah tinggal menunggu barang diproses dan dikirim. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Lilis, terima kasih. Baru saja teman kalian Lilis sudah menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah berbelanja di Shopee. Nah, jika dikaitkan dengan materi kita hari ini, mungkin apakah ada yang tahu pembelajaran dalam bahasa Indonesia mengenai langkah-langkah melakukan sesuatu disebut dengan apa? Teks prosedur, Ibu. Ya, tepat sekali Lilis. Jadi pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya, Ibu akan menampilkan PPT terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya PPT-nya? Sudah, Bu. Baik, di sini yang pertama ada pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi intinya teks prosedur itu adalah langkah-langkah melakukan sesuatu. Kemudian ada tujuan teks prosedur. Nah, tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pendengar dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat.
Jadi tujuan teks prosedur itu yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat, cara memainkan suatu alat musik, cara menggunakan alat, yaitu seperti saat kalian bermain gitar atau alat musik lainnya. Kemudian yang kedua yaitu teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ada bahan, cara, dan langkah. Jadi yang kedua ini jenisnya seperti saat kalian ingin memasak. Kemudian ada teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan, cara menari, cara melakukan senam. Nah, di teks prosedur jenis yang ketiga ini contohnya seperti menari, senam, berolahraga, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada ciri teks prosedur dari segi isi. Ciri teks prosedur dari segi isi ada 3, yaitu panduan langkah-langkah yang harus dilakukan, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan, dan yang ketiga ada isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut disebut tips. Nah, jadi di teks prosedur itu, langkah-langkah dan penjelasannya itu harus jelas. Dan juga harus urut, jika tidak itu disebut tips, bukan teks prosedur. Kemudian ada struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur yang pertama ada tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, dan motivasi dalam melakukannya. Kemudian yang kedua ada bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah. Berisikan langkah melakukan sesuatu dengan urutan yang tepat dan juga bertahap. Dan yang ketiga yaitu penutup. Berisikan penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan urutan teks prosedur. Nah, sebelum itu kalian akan ibu saksikan video. Setelah itu nanti akan ada tugas untuk kalian. Sebentar.
Sudah kalian saksikan ya videonya? Baik, mungkin ada yang bisa sedikit menyimpulkan tentang video yang baru saja disaksikan. Saya, Bu. Iya, Dila, silahkan. Baik, yang pertama yaitu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Jika tidak, bisa menggunakan cairan berbasis alkohol. Yang kedua, pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, dan pastikan tidak ada sela antar wajah dan masker. Dan yang ketiga, hindari menyentuh masker saat digunakan. Jika tersentuh, segera cuci tangan dengan air mengalir. Jika tidak, gunakan cairan berbasis alkohol. Dan yang terakhir yaitu kain masker digunakan maksimal 4 jam, kemudian ganti dengan masker yang baru dan dianjurkan untuk membawa beberapa masker saat berpergian. Jika ingin melepaskan masker, lepaskan masker secara perlahan dari belakang dengan hanya menyentuh talinya. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Dila. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, berarti sudah paham semua ya? Sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya, setelah ini akan Ibu beri tugas untuk kalian. PPT yang baru saja Ibu tampilkan akan Ibu share di WhatsApp group. Nanti di situ akan ada tugas kelompok, satu kelompok 2 anak. Nanti tugas itu kalian menyimpulkan video yang barusan. Tugasnya bisa kalian tulis tangan, nanti difoto, atau bisa diketik. Nanti filenya dikirim melalui WhatsApp group. Kemudian ada tugas individu, yaitu melalui Google Form. Nanti linknya Ibu kirim. Paling lambat penugasan ini 1 minggu setelah diberikan tugas. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada yang ditanyakan, berarti Ibu anggap kalian sudah paham. Jadi, Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.